Siapa sih? Oke. Sekali lagi, selamat siang, Frater Wilson. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Lari baru join ya. Hari ini kita Selamat akan siang, membahas Sorry, temanya adalah wanita Samaria. Injilnya begitu panjang. Walaupun ada pilihan singkatnya, tapi kayaknya mungkin Frater tetap memilih yang panjang. Nggak apa-apa ya, kita bacakan semua. Sebelum kita persilahkan Frater Wilson, boleh minta tolong Risa untuk memberikan pengantar sebentar. Pengantar. Ya. Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa hari ini saya memilih yang kita bahas adalah Yesus dan perempuan perempuan Samaria. Itu bacaan hari Minggu ya, Frater ya. Itu sangat menarik. Mungkin kita sering baca, tetapi kita baca yang ya udah ngebayangin aja segala macam. Tetapi hari ini kelihatannya Frater juga sedang merangkum sesuatu tentang wanita Samaria ini yang berada di dalam sumur Yakub. Terkenal kan sumur Yakub. Kita nanti akan mendengar, tetapi ilustrasi apa yang saya ingin sampaikan di sini sebenarnya adalah saya udah kirim gambar ke Riri. Tapi saya nggak bisa itu, jadi di WhatsApp Riri saya nggak tahu namanya share itunya gimana Kapan? barusan ada di HP Riri. Itu gambar itu yang saya lihat ada ya Ria? Ada, sebentar ya. Oke, nanti ya, aku mau teman-teman lihat gambar yang saya lihat terinspirasi dengan lukisan ini. Lukisan yang cukup terkenal dalam penggambarannya Fontana. Jadi di situ kita lihat kelelahan Yesus sangat terlihat di wajahnya seperti dalam Yohanes 4 ayat 6. Bentar ya. Jadi sebentar, ini ada yang bocor ya. Oke. Ya. Aku harus buka dulu ini. Mau lihat gambarnya dulu, Risa? Gambar ya. Itu yang terinspirasi kenapa saya pilih itu gitu loh, Ri. Oke. Supaya kita mau bawa ibu-ibu semua dan bapak-bapak ke sini untuk melihat itu. Sebentar, ini lagi kebuka. Biar kita berandai-andai. Bisa deh. Oke, ya ini lagi dibuka, lagi di-download. Bentar ya, Frater. Dikit aja. Saya mau bawa ibu-ibu ke sumur Yakub sebenarnya. Jadi kita seolah-olah ada di sana dan nanti begitu Frater menggambarkan, jadi kita bisa konsentrasi yang penuh. Mama juga nggak apa-apa, Bu. Jangan, cuma sedikit kok. Mau ngajak aja. Tidak secanggih Riri, nggak ngerti caranya. Ya, ini tak save dulu. Soalnya udah tak buka tapi kok nggak muncul. Aku harus save dulu. Bisa ya? Tar. Coba WA saya. Oke. Oh iya, lebih kreatif dia tuh. Tunggu Romo, Frater. Oh nih. Mentang-mentang namanya pastoral kreatif nih. Kalau ini kelihatan nggak? Iya. Udah lihat ya? Oke. Lihat kan? Kelihatan. Ibu-ibu lihat ya di situ digambarkan seperti ada di dalam ayat 6-nya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Harinya kira-kira pukul 12 ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini saya mau bawa teman-teman semua ini dalam KKS ini didampingi oleh Frater. Kita mengalihkan pandangan kita bersama Yesus ke arah wanita ini. Wanita yang penuh dengan misteri. Wanita Samaria ini kita nggak perlu tahu namanya siapa, nggak tahu. Tetapi ini digambarkan dalam penggambaran Fontana dari Itali. Ini gambarnya. Di sini penuh makna. Refleksinya yang saya lihat dari gambar ini adalah rambut wanita ini sangat nggak kerawat, berantakan. Kurangnya gaya mengikat kita pada seseorang yang disibuk dengan kekhawatiran.
Kita kan lagi penuh khawatir, kusut banget mukanya. Inilah wanita Samaria. Ya, nanti kita lihat apa yang akan Frater Wilson katakan di dalam hal ini. Wanita Samaria ini kita nggak tahu siapa namanya dan dia siapa, tetapi yang sudah pasti ini wanita yang agak-agak kurang baik dan dia ini orang Samaria. Dan Yesus kenapa memperlihatkan lagi capeknya justru melihat kepada wanita ini. Jadi kita diajak sama-sama bersama Yesus melihat wanita ini apa makna dari Injil siang hari ini. Itu aja, Frater. Terima kasih, Riri. Oke, terima kasih Risa. Semoga Silakan, membekas ya. Itu apa namanya? Gambarnya ya. Cukup bagus. Mau Riri kirim ke WA juga boleh ya? Atau Risa udah kirim ke WA grup? Boleh. Ya, oke. Baik, terima kasih Risa sudah memberikan pengantar. Sekarang kita mau langsung dengarkan sharing dari Frater Wilson. Silakan, Frater. Selamat siang semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang saya sudah pindah ke Cempaka Putih Barat, udah nggak di Samadhi lagi. Nah, sekarang tuh tinggal di Cempaka Putih Barat, pemandangannya apa ya? Gedung-gedung, enggak juga sih. Terus juga ya tinggal di antara komplek dan perkampungan gitu ya, di Cempaka Putih Barat. Jadi kalau di sini ya seperti pemukiman pada umumnya. Kalau di Samadhi kan kayak di dalam satu komplek rumah retret gitu, situasinya jadi berbeda. Tapi di sini ya saya juga seneng sih, tiap hari nggak usah olahraga udah 10.000 langkah karena tinggalnya di lantai 3, terus plafonnya juga tinggi gitu ya. Atap bangunannya tuh tinggi-tinggi, jadi 3 lantai ya lumayan tiap hari naik turun gitu. Sama Nah Romayos kalau nggak? tadi kenapa saya nggak sama Sama Romo dengan Yus, sama Romo Jo, iya Yosef sama Romo Riki ya. Sutanto ya, siapa? Romo Yosef Ya, kan? Romo Romo Jo. Susanto ya. Oh, di sini Romo Jo. Betul. Pada hari ini kita mau mendalami tentang kisah wanita yang Samaria di pinggir sumur Yakub ya. Saya mengambil permenungan dari buku ini yang diterjemahkan oleh Bapak Uskup. Itu orang Prancis, namanya penulisnya Jean Vanier. Nih, di Canisius ada bukunya, Tenggelam ke dalam Misteri Yesus, Menghayati dan Mendalami Injil Yohanes. Aku punya. Ya mungkin kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak susah kalau membaca tafsir gitu ya, bahasanya merasa jelimet. Tapi bahasa buku ini adalah bahasa yang seperti orang bercerita, mengajak kita merenung tentang pengalaman-pengalaman yang diceritakan di Injil Yohanes. Nah, pada siang hari ini saya memberi judul dalam perjumpaan ini adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Mari kita buka perikopnya, Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Tentu kalau misalnya tadi dibilang ada versi yang singkat, tapi saya memilih sebuah versi yang panjang. Karena kalau dilihat menurut saya juga aneh gitu ya. Sebagai pengantar saja sambil nunggu ibu bapak sekalian buka kitab suci, kan ceritanya Yesus itu pergi sama muridnya gitu, pergi sama murid-muridnya. Terus dia kecapean, nggak sengaja lagi di tepi sumur lagi istirahat, ada perempuan datang mau ngambil air. Jadi kan sebenarnya kisah utamanya Yesus mau pergi ke suatu tempat, tapi disisipin katakanlah, ada yang ngejeda nih bahwa dia ketemu sama perempuan itu gitu. Berarti kan bukan main story gitu, bukan kisah utama. Kalau kita mau lihat dalam suatu sinetron misalnya gitu ya,
cuma aksidental ketika dia ketemu sama perempuan Samaria. Mungkin perjumpaannya baru yang pertama gitu ya, dan singkat, cerita-cerita singkat gitu. Nah kemudian tampak sebagai satu sisipan. Kalau orang Jawa dalam pewayangan kan ada goro-goro ya, tentang, jadi supaya orang nggak bosen tuh ada lawakan Semar, Petruk, Gareng. Jadi itu intermezzo, meso kan tengah. Jadi ada sesuatu di tengah-tengah supaya orang nggak bosen, mungkin gitu, kayak gitu. Tapi malah dari kisah yang intermezzo itu malah menjadi satu kisah yang malah mau digarisbawahi sama penginjil Yohanes ini. Menurut saya menarik juga bahwa kisah yang nggak disengaja gitu ya diangkat, tapi punya bobot dan muatan teologis. Nah, coba kita buka Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Udah dibuka ibu-ibu semua? Udah ya? Nah, sekarang kita bagi-bagi tugas karena panjang. Yang berapa Nah, ayat-ayat? Ya. Ayat 5 sampai 12, orang pertama, orang kedua 13 sampai 26, orang ketiga 27 sampai 30, orang keempat 31 38, orang kelima 39 sampai 42. Nah, orang pertama ada yang mau atau saya pilih? Kalau mau cepat sih saya Sebut pilih. namanya aja, Frater. Sebut aja ya. Ya. Pertama 5 sampai Pembagian tugas jangan hilang. 12. Yang pertama Bu Susan. Nah, Susan Muller. Nah, lalu yang kedua Ayat Bu Windra. Yang ketiga Bu Nining Setiabudi, Bu Ning Teddy ya. Terus yang keempat Bu Erni bisa? Bisa, Frater. Oke, Bu Erni keempat. Yang kelima penutupnya minta tolong ini Pak Markus nih, Pak Markus Mariadi. Mungkin boleh Ibu atau Bapak. Silahkan. Dari bab 5 sampai 12 dulu. Orang pertama silahkan. Silakan yang pertama. Bu Susan. Susan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sampai ayat 12, Susan. Buintra ya tadi. Lanjutkan, Susan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sampai ayat 12, Susan. Dia baca di inspirasi ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami
dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah semua suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Pak Markus, tolong dibuka mic-nya.
Ya, silakan Pak. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya mau memulai suatu permenungan yang mau saya bagikan kepada Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, kalau misalnya kita amati, pertama-tama adegannya adalah Yesus duduk di tepi sumur. Ini saya suaranya jelas atau ada suara dengungan apa enggak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Brother? ya? Ya. Oke, terus. Nah, Yesus itu duduk di tepi sumur. Kita lihat di ayat kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi kalau misalnya judulnya percakapan dengan perempuan Samaria, pertama-tama tuh kayaknya nggak sengaja gitu ya kalau kita lihat dari penulis kitab suci ini bilang Yesus itu capek, terus dia sampai di Samaria, ya kan, di kota Samaria, namanya Sikar. Nah, dia duduk di tepi sumur Yakub gitu. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu gitu. Siang-siang bolong ya, itu katanya kira-kira sekitar jam 12. Nah, itu adegan yang pertama. Lalu yang kedua, datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Itu di ayat ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi Yesus duduk karena capek. Terus yang kedua, perempuan Samaria hendak menimba air juga nggak sengaja ketemu sama Yesus. Jadi kayak keduanya tuh nggak ada nggak ada usaha yang sungguh-sungguh, punya motivasi gitu ya untuk datang ke suatu tempat. Contohnya gini, misalnya ada konser atau ada misalnya Ibu Bapak, sekarang kan yang lagi viral tuh Romo Eko Wahyu ya. Romo Eko seminar di mana gitu. Nah, mungkin ada orang-orang yang fanatik gitu. Wah, saya pengen nih ketemu Romo Eko. Itu kan sengaja gitu kan. Sengaja nyamperin, tahu dia di situ gitu. Tapi Yesus itu nggak tahu bahwa ada perempuan nggak tahu bahwa ada Yesus gitu. Ya nggak sengaja aja amprokan. Kalau bahasanya orang Jawa kan nggak sengaja amprokan. Jadi memang dua-duanya sungguh-sungguh perjumpaan yang rasanya nggak disengaja. Dua-duanya juga nggak saling kenal gitu. Nah, tapi dalam buku ini, buku Tenggelam ke dalam Misteri Yesus ini, dia menggambarkan bahwa sumur itu merupakan suatu tempat perjumpaan yang istimewa. Kenapa? Karena dikatakan kalau dia bilang sumur merupakan tempat perjumpaan kasih gitu kan ya. Kalau saya membahasakan sumur tempat yang romantis. Nah, ini mungkin bahasanya lebih mungkin terlalu berani, tapi buat saya tempat yang romantis. Kenapa? Karena kita bisa lihat di Kejadian 24 ayat 10 sampai 14. Coba dibuka, boleh diberi tanda, saya yang membacakan saja. Kejadian 24 ayat 10 sampai 14. Ya.
Itu di sana itu terdapat kisah tentang Ribka. Ah, 15-16 ya. Nah, di dalam kisah itu, di Kejadian 24, itu diceritakan bahwa ketika hamba Ribka yang menjadi istri Ishak dijumpai di sumur oleh hamba Abraham yang pergi mencari istri untuk anak Abraham yang terkasih. Nah, ketika hamba itu sampai ke sumur, ia berdoa kepada Tuhan, mohon agar gadis pertamanya yang datang ke sumur, ia mintai minum, dan menjawab ya, serta memberi air untuk unta-untanya juga akan dipilih menjadi istri Ishak. Nah, itu di kisah di kitab Kejadian. Cerita tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, kisah Kejadian 29, tadi kan tentang Ishak dan Ribka. 29 punya kisah lagi tentang Yakub. Nah, Yakub dan istrinya. Bahwa ini lebih romantis lagi kalau ibu bapak sekalian nanti baca ya. Saya ambil yang singkat aja kalau menurut buku ini keseluruhan bab 29. Tapi saya ambil yang penting, bab 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudaranya ibunya, serta kambing domba Laban, ia mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing dombanya itu. Jadi ada perempuan namanya Rahel bawa kambing domba buat minum ke sumur, terus tiba-tiba Yakub nih, entah jatuh cinta, entah apa, dia pertama membuka tutup dari sumur itu, dari batu gitu ya. Terus bab 11 lebih romantis lagi. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Nah, adegan mencium itu kan suatu adegan penuh kasih, penuh cinta gitu ya. Terus kemudian cerita bahwa Yakub mencium Rahel. Kemudian di ayat 13 juga diceritakan, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawa ke rumahnya. Artinya ini perjumpaan yang penuh kasih di sumur. Dan juga yang kedua adalah tempat perjumpaan para gembala, tempat perjumpaan semua orang untuk ambil minum. Karena zaman dulu belum ada air pump, ibu bapak. Jadi sumber air belum dekat gitu ya, harus ke sumur. Ada di tengah padang rumput misalnya, tempat pengembala mengembalakan domba. Nah, di ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Artinya akhirnya yang dijumpai Yakub di tepi sumur, ya Rahel itu akhirnya menjadi istrinya gitu. Nah, itu perjumpaan yang romantis gitu. Keluaran 2 tentang Musa dan Zipora yang menjadi istrinya di suatu sumur. Nanti bisa baca sendiri. Artinya saya mau menekankan bahwa sumur itu tempat yang romantis. Apalagi kisah Yesus ini ya. Kisah Yesus kan sama wanita Samaria, laki-laki dan perempuan. Mungkin penginjil pada zaman itu juga punya ingatan tentang kisah-kisah di kitab Kejadian dan Keluaran. Tentang Musa, tentang Yakub, tentang Ishak. Karena kan itu tokoh-tokoh besar. Sebagai orang Yahudi, dia ingat bahwa ada perjumpaan laki-laki dan perempuan di tepi sumur. Dan apalagi disebut sumur Yakub. Ya, berarti ya Yakub dan Rahel yang berjumpa di situ. Nah, maka saya memberi judul
sumur tempat romantis, atau perjumpaan di sumur merupakan perjumpaan kasih gitu ya. Nah, maka kita harus bisa bertanya dalam diri kita, di manakah kita menemukan sumur kehidupan kita? Nah, nanti kita bisa bertanya seperti itu. Apakah di rumah kita sendiri? Apa di rumah anak? Di rumah orang tua? Di gereja? Di kapel? Di Gua Maria? Kalau saya merasa sumur tempat yang paling saya ingat pertama itu di Rawaseneng. Itu saya selalu punya kenangan pengalaman akan Tuhan, itu di Rawaseneng. Lalu yang kedua, Seminari Mertoyudan. Buat saya itu pengalaman-pengalaman awal di mana saya boleh mengalami panggilan Tuhan, menjadi lebih dewasa dalam iman, bertumbuh dalam panggilan, ya tempat-tempat itu yang membuat saya sampai akhirnya sampai sekarang punya keyakinan bahwa jalan yang saya pilih ini memang jalan Tuhan dan menjadi suatu pengalaman yang buat saya penting gitu. Nah, sumur merupakan tempat perjumpaan kasih. Ada 3 kata kunci yang bisa kita tarik. Pertama tentang cinta, tadi misalnya Yakub dengan Rahel. Kedua, gembala, Rahel mengembalakan dombanya, dan umum juga bagi orang-orang zaman itu menggembala domba, mengambil air untuk gembala-gembalanya. Dan yang ketiga, tentang kehidupan. Artinya kehidupan apa? Ya, Yesus dengan perempuan itu melakukan suatu dialog kehidupan. Pertama minta air. Kemudian dari dialog kehidupan menjadi dialog teologis, dialog iman, dialog spiritual, yang pada akhirnya sampai pada kesadaran siapakah Tuhan, siapakah air hidup itu, dengan merenungkan kisah-kisah hidup si perempuan itu. Maka kalau kita renungkan, tokoh utama dalam kisah ini tuh siapa gitu? Apakah Yesus? Apakah murid-muridnya? Apakah perempuan itu? Atau apakah kesaksian orang-orang yang bertobat? Nah, nanti kita bisa lihat macam-macam hal di sana. Nah, ini yang ketiga, permenungan yang ketiga yang saya coba angkat. Dialog kehidupan menjadi dialog iman. Bukan ngerumpi, bukan ngegosip. Jadi perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu merupakan suatu pengalaman dialog iman yang sampai akhirnya tumbuh pada kesadaran bahwa Yesuslah sang air hidup itu. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat tentang gambar ini, nah gambar ini saya kok merasa pertama-tama Yesus itu kayak orang galau, lagi jatuh cinta gitu ya. Saya mungkin juga lelah juga, tapi kalau melihat ini kayak dia terkagum sama perempuan itu. Tapi yang kedua, kalau Ibu Risa bilang tadi perempuan ini rambutnya acak-acakan, ya betul juga. Karena mungkin nggak ada yang merawatnya. Berapa kali dia ditinggal suaminya gitu. Bahkan yang sekarang dengan dia bukan suaminya katanya. Artinya orang yang punya pengalaman hidup yang amat berat, yang sehingga membuat orang itu bisa menjadi stres. Kurang lebih begitu. Nah, ini suatu perjumpaan. Perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di tepi sumur Yakub. Nah, ini tadi yang coba saya angkat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kenapa saya bilang ini adalah suatu dialog iman? Tentu hal ini yang paling sering diangkat oleh para romo, khotbah di gereja, bahkan pertemuan APP yang mengajak kita merenungkan tentang Yesus adalah sumber air kehidupan, di mana kita minum daripadanya tidak akan haus lagi. Pertama adalah dialog kehidupan. Yesus minta air. Lalu perempuan itu bilang sama Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi pertanyaan sehari-hari dijawab juga dengan jawaban sehari-hari. Orang Samaria gak mungkin dihormati oleh orang Yahudi.
Orang Samaria dianggap orang asing, dianggap orang yang second class, kelas kedua atau di bawah orang Yahudi gitu ya, kurang terpandang. Makanya dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, di sini kan berarti Yesus sudah menembus batas, ya, batas dirinya. Dia tidak lagi melihat kamu Yahudi atau kamu Samaria, tapi dia secara sederhana saja minta air. Sedangkan perempuan ini masih merasa bahwa ada batas antara orang Samaria dan orang Yahudi. Terus jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Perempuan itu masih belum ngerti. Jadi udah pertama minta air beneran karena haus. Kedua dijelasin tentang bahwa sebenarnya saya minta minum gitu ya. Kita ngomongin soal minum, terus dijawab tentang soal pemisahan tentang Yahudi dan Samaria. Terus kemudian Yesus coba menjawab lagi, kalau misalnya saya yang minta, itu artinya menembus batas-batas perbedaan. Karena saya datang sebagai orang yang melampaui, sebagai Tuhan. Dan perempuan itu udah mulai ngerti sebenarnya. Tuhan, engkau tidak punya timba. Udah memanggil Tuhan. Itu dia udah mulai ngerti. Kemudian dijawab lagi oleh Yesus. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi pengalaman dari Yesus minta air sama perempuan Samaria, sekarang Yesus mulai menjelaskan bahwa dialah air hidup gitu ya. Dan perempuan itu mulai, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Jadi dari Yesus yang minta air kok jadi terbalik, perempuan yang minta air. Nah, ini mulai aneh lagi gitu kan. Kisahnya kok kayak kebalik-balik gitu. Yang haus sebenarnya siapa gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita lihat tentang kisah perempuan ini lebih detail lagi, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, mulai memahami lebih lanjut siapakah Yesus. Dia udah pertama minta air, ya kamu nggak punya timba, gimana kamu mau minum gitu kan. Terus kemudian, "Aku air hidup." Dia mulai minta, "Yesus, Tuhan, saya minta air hidup." Kemudian lanjut lagi, dia percaya bahwa Yesus itu seorang nabi. Nah, kalau dibaca sampai ke bawah, akhirnya puncaknya itu atau klimaksnya itu di ayat 25 dan ayat 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu tentang kami." Jadi artinya perempuan ini mulai memahami dari Yesus yang pertama air hidup, Yesus yang adalah nabi, yang ketiga Yesus adalah Mesias. Bukan perkara dia datang dari Allah, dia hanya pewarta firman, bukan hanya itu, tapi akhirnya dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itulah level hidup beriman, dari dialog kehidupan sampai dialog iman. Ngomong dari air biasa yang melepaskan dahaga, sampai akhirnya ngomong tentang air kehidupan, sampai akhirnya mengenal siapakah Allah. Maka kalau misalnya kita, Bapak Ibu sekalian, tadi udah tentang sumur, sekarang kita ngomong tentang dialog. Dialog kehidupan mungkin sapaan sehari-hari, bercandaan, ketawa gitu. Mungkin tadi sambil nyuci piring saya sama teman-teman saya bercanda. Wah,
Hidup harus, kenapa sih lu ketawa-ketawa gitu kan, ada yang tanya. Ya gue bahagia bro katanya. Terus dia tanya, emang hidup ini harus bahagia gitu, dia bilang. Ditanya gitu. Terus ketawa itu emang bahagia gitu. Ya mungkin awalnya ketawa dulu, dia bilang. Ketawa-ketawa dulu, senang ya kan. Nah, dengan demikian terus kemudian kita boleh mengalami suatu pengalaman yang lebih daripada itu, dia bilang. Ya inilah yang mungkin dinamakan dialog iman. Artinya dari ketawa, hanya sekedar ketawa, akhirnya membuat hati lebih tenang, gak mikirin hal-hal yang buruk, gak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah-perintah Tuhan, tapi akhirnya dari dia yang senang, akhirnya menjadi sukacita, naik level lagi, jadi beriman, jadi percaya pada Tuhan, walaupun hidup yang gak selalu mudah gitu ya. Nah, maka dari dialog kehidupan, tanya kabar, dialog biasa, bercakap-cakap, tanya rumahnya di mana, akhirnya sampai pada satu titik dialog kehidupan, siapakah Tuhan, siapakah yang aku imani misalnya, siapakah Yesus bagiku. Nah itu berangkat dari dialog kehidupan seperti wanita ini. Nah, kemudian perjumpaan dengan wanita Samaria tidak direncanakan Yesus. Hanya tampak sebagai sisipan, tetapi menjadi inti dari pesan yang mau disampaikan. Kan tadi kita lihat bahwa sebenarnya Yesus lagi istirahat, muridnya beli roti, beli makanan beli makanan ke kota. Jadi Yesus tinggalin sendirian, ada wanita ngobrol-ngobrol sama dia. Kalau kita lihat kan penggalan obrolan Yesus tuh dengan wanita itu juga nggak panjang gitu, nggak banyak. Paling kalau diskusi kayak gini tanya jawab ya mungkin paling lama setengah jam lah gitu, nggak lama kan. Nah kemudian murid-muridnya itu datang lagi. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota. Tujuannya sama nggak kira-kira Bapak Ibu? Tadi pertama, Yesus di tepi sumur, muridnya pergi ke kota beli makan, ya kan? Datang perempuan. Terus kemudian udah Yesus sama perempuan bercakap-cakap, muridnya datang dari kota, perempuannya pergi ke kota. Untuk apa? Untuk mewartakan. Terus dia datang kepada orang-orang di situ, di kota. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, artinya orang keluar dari kota datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini pergi karena murid-muridnya datang. Sedangkan murid-muridnya pergi terus perempuannya datang. Ini kan menarik gitu ya. Kayaknya kalau misalnya pengarangnya bikin gitu aja nggak mungkin. Dia pasti punya pengetahuan yang lebih. Dia juga bisa membuat cerita yang menarik gitu ya. Datang, pergi, datang lagi. Nah itu kan Injil Yohanes begitu terus. Nanti kalau kita lihat dengan kisah Petrus dan Yesus gitu ya. Keluar, masuk, keluar, ke gedung pengadilan dan sebagainya. Selalu begitu, keluar, masuk kota dan sebagainya. Maka di sini perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria tidak direncanakan oleh Yesus. Saya mau menekankan itu. Ada di atas nanti. Nah, kemudian ini bagian terakhir. Seorang murid, artinya seorang murid itu apa? Artinya menjadi air kehidupan. Saya sekarang mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat dari kisah ini, muridnya Yesus itu muridnya yang 12, atau perempuan ini juga termasuk seorang murid? Menurut saya dan rasa perasaan saya, murid si perempuan ini juga cocok dikatakan sebagai murid, karena dia mewartakan kedatangan Yesus
Sang Mesias, sehingga orang-orang datang kepada Yesus. Di sini dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ. Nah, itu kan jadi banyak orang-orang ya, orang-orang Samaria. Nah, kemudian di ayat 41 lebih bagus lagi. Jadi ada kitab suci itu kadang ada memberikan level-level ya. Tadi kan tentang level air kehidupan, air yang minum menghilangkan haus, akhirnya sampai pada pengakuan diri Yesus. Yang sekarang banyak orang Samaria, tadi kan di ayat 39, ayat 41. Dan lebih banyak orang, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Dan lebih banyak, kan kalau itu namanya ada superlatif. Nah, jadi sesuatu yang lebih tinggi daripada sebelumnya, lebih besar, lebih baik, ada perbandingannya. Yang sebelumnya kan berarti kurang, yang setelahnya lebih kan gitu ya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya, nyanya besar, Yesus berarti. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Artinya apa? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian kita, bahkan ini pertanyaan kepada saya juga, saya berani mengatakan, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Artinya, bukan lagi dia, tapi kami sendiri telah mendengar. Artinya mendengar dari siapa? Dari Yesus sendiri. Pernah nggak sih kita sampai pada satu keyakinan seperti itu? Maka jiwa seorang murid pertama-tama memang mewartakan kepada banyak orang seperti perempuan itu, tapi pada akhirnya orang-orang yang diwartakan itu juga sadar bahwa bukan karena perempuan itu sebenarnya, tapi karena Yesus. Dan saya mendengar sendiri, melihat sendiri apa yang dilakukan Yesus. Nah, itulah jiwa seorang murid yang menjadi air kehidupan. Penutup dari saya, seorang murid yang sejati harus sampai pada dialog iman. Bukan sekedar perjumpaan basa-basi, ketawa ketiwi, ngegosip, jalan-jalan healing-healing, nah misalnya. Tapi harus sampai pada dialog iman. Nah sekarang Bapak Ibu, kita semua pasti pengen sampai pada dialog iman. Nah, yang bisa dilakukan apa? Memang level dasar pengalaman kehidupan seharian. Ketemu di pasar, olahraga bareng, itu pengalaman hidup sehari-hari. Lalu level kedua, mulai melihat perumpamaan atau dari kisah hidup kita, Tuhan itu bekerja seperti apa. Misalnya kayak perempuan itu mulai melihat Yesus itu air kehidupan gitu. Dia melihat pengalaman hidupnya bahwa sebenarnya banyak suami gitu ya dia, tapi suaminya yang mana gitu sampai pada satu titik itu. Dan artinya kan ini dia mempunyai kehidupan perkawinan yang tidak mudah gitu loh. Bahwa sampai dia punya 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Artinya suami nikahnya 5 kali, yang satu bukan suaminya gitu. Artinya kan seperti apa hidup perempuan ini? Maka kalau dibilang rambutnya acak-acakan tadi mungkin tepat. Karena dia nggak punya mungkin stres, mungkin juga punya beban hidup yang berat. Tapi dengan berjumpa dengan Yesus, hidupnya lebih berarti. Menjadi air kehidupan yang coba membagikan diri untuk orang-orang lain. Untuk mewartakan Yesus. Nah, sekian kiranya dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan kita masih punya banyak waktu untuk diskusi.
diskusi, ngobrol-ngobrol, silakan. Terima kasih. Terima kasih Frater Wilson. Cukup padat ya, memang karena cukup panjang Injil yang tadi kita baca ya. Rupanya memang kita diajak untuk, jadi kita tuh siapa sih? Siapakah kita di dalam teks itu? Kalau kita tadi Frater bilang ya, ini kan ujung-ujungnya adalah kita tuh sebagai murid ya. Rupanya untuk menjadi sebagai murid itu punya proses seperti wanita Samaria itu. Dan tadi menarik yang Frater bilang, kita mungkin ada suatu tempat atau suatu peristiwa di mana kita juga mengalami perjumpaan kasih itu, sehingga kita sekarang berada pada titik saat ini yang punya iman sih harusnya gitu ya. Oke, baik. Ini sebenarnya lebih ada 1 jam kita bisa sharing mengenai apa sih yang bisa kita dapatkan dari perikop Injil ini. Injil Yohanes, lalu Injil yang menarik ya untuk kita bahas dan pastinya ada yang kita mau sharingkan. Mungkin awalnya Risa bisa sharing apa yang Risa dapatkan dari pemaparan Dari pemaparan ini ya. dari Frater Oke, Wilson. aku minta itunya dong gambarnya diterbit. Aku mau membahas mengenai gambar ini sebetulnya. Oke. Secara detail. Ini lukisan dari namanya Laviana Fontana. Dia ini kan dilukis pada tahun 1600. Bayangin nggak sih? Lama banget ya. Ini ceritanya, ini lukisan tuh ada makna. Sebenarnya kisah ini tuh memang paling pas dibacakan melalui Prapaskah. Nuansa Prapaskah menurut dari yang saya baca ini, karena ini sebenarnya pantas diberikan kepada calon katekumen, Nah, itu ini dia. semua ini untuk calon katekumen orang baptis dewasa. Jadi sebelum jadi murid kan ya Frater ya. Oke. Seperti itu. Nah, aku di sini mau coba menerangkan sedikit, men-sharingkan sedikit apa yang saya baca tadi. Tunggu ya, sambil ini ya. Tadi di situ kan dikatakan bahwa Yesus lelah banget, capek banget. Dia duduk di sini. Ya, duduk di sini nih. Yesus dalam kondisi yang yang lelah banget. Di sini itu diduduk di dekat sumur Yakub. Dalam penggambaran si pelukis, pelukis ini adalah pelukis wanita, ya. Dalam penggambaran Fontana, kelelahan Yesus terlihat di wajahnya, tetapi dia masih menatap wanita Samaria yang dia temui dalam janji ilahi ini. Menyadari dinamika ini, kejadian ini, kalau kita bayangkan, ibu-ibu harus memakai inspirasi ya. Kita bayangkan, kita bisa bertanya loh sama diri sendiri. Apakah saya menyadari bahwa Yesus masih menatap saya dan rindu untuk bertemu dengan saya dalam perjumpaan ilahi, terlepas dari dosa saya atau kondisi saya saat ini? Itu pertanyaan yang dilontarkan si pelukis ini. Tetapi itu bisa direfleksikan kepada saya. Kepada kita semua. Nah, sekarang saya masuk ke dalam gambar ya, Frater ya. Saya mau membahas satu-satu. Nggak banyak, cuma 3 kok. Pertama yang kita lihat adalah kendi, apa sih namanya, kendi atau tempayan ya? Tempayan ya. Ada apanya ini di bawah kendi ini kan ada tali, bener nggak? Oh, timba, bilangnya timba. Oh, timba. Untuk tali timba. Ya, apa yang kata si penulis ini gambarkan? Kenapa dia menggambar seperti itu? Ini benar-benar gambaran yang penuh iman, benar-benar. Wanita itu juga memegang kendi air yang menjadi gambar ikonik episode ini. Jadi kuncinya tuh di sini, yang wanita Samaria adalah di kendi ini. Tali panjang yang dikaitkan pada kendi mungkin juga merupakan simbol dari banyaknya ikatan yang mungkin harus dibuang untuk menerima air hidup. Ikatan adalah kesibukan kita, macam-macam dari kita. Itu semuanya, ya, yang harus dibuang untuk menerima air hidup yang Yesus ingin berikan kepada kita masing-masing.
Ini juga kendi yang ditinggalkan wanita itu. Akhirnya kendinya ditinggalkan oleh wanita itu. Ketika dia pergi ke kota. Tadi Romo bilang wanita ke kota, si para murid ke desa, ya kan? Terbalik kan? Dia meninggalkan kendi itu, dia pergi ke kota untuk memberitakan apa yang telah Tuhan lakukan, yang telah Tuhan katakan dan lakukan. Kita lihat di Yohanes 4 tadi yang udah dibaca, kendinya ditinggalkan. Terus Yohanes 29, dia bilang apa di kota itu? Yuk mari kita lihat. Mari kita lihat. Tunggu ya, bentar, aduh. Tunggu bentar. Gue lagi KKS ya, sorry ya Lia, nggak bisa jawab ya. Terus udah gitu, apa namanya? Tadi sampai mana gara-gara temen gue berisik aja nih. Mari kita lihat lihat. bab 29 ayat Mari 29. kita lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tadi kan Yesus bilang, berapa? Suamimu ada 5 apa tadi? Ya enggak? Tuh, ada orang yang saya nggak kenal, dia menyatakan itu. Mungkin dia itu Yesus. Tuh. Yang meninggalkan semua keterikatan, meninggalkan semua persoalan hidupnya, meninggalkan semua kerutan hidupnya, dia tinggal, dia mengatakan seperti itu. Ya, itu yang kendi. Oke? Sekarang kita lihat tangannya dia yuk. Tangan kiri wanita itu, lihat kan? Terbuka kan? Menjadi poin menarik untuk direnungkan. Hebat banget ya ini pelukis nih. Jari-jarinya terentang lebar. Seolah-olah dia sedang menghitung jumlah suami yang dia miliki. Jumlah suami yang dia miliki dalam hidupnya. Itu ada di Yohanes 4 kan, tadi 16-19. Dalam gambar diam adegan ini, kita semua hampir dapat merasakan wanita itu menyentakkan tangan ini dari Yesus. Seolah-olah berkata, tidak, aku akan tetap mengendalikan situasi ini. Itulah kita. Gua bisa mengatasi ini. Ya. Namun tangan kanan Yesus, lihat tangan kanan Yesus, memberikan kontras penting lainnya. Dia memberi syarat seolah-olah Yesus berkata, serahkan kepadaku, bagaimana hubungan itu telah menyakitimu. Biarkan aku menyembuhkan lukamu yang terdalam. Nih, jadi gambar yang tangan kiri wanita, itu gue bisa atasi ini semua. Tapi Yesus bilang, serahin ke aku. Serahkan semua. Yang itu sesuatu yang menyakitkan kan buat dirimu. Biar aku menyembuhkan kamu. Sedih banget ya. Apa ya, kalau gue ngebayanginnya tuh, aduh. Romantis. Gitulah, Romo bilang romantis banget. Ayo serahin gitu. Padahal kan masing-masing nggak kenal gitu kan. Detail dari kecil lukisan ini memungkinkan salah satu dari kita untuk melihat ke dalam hati kita sendiri. Kita lihat ke dalam hati kita sendiri. Apakah saya menghitung hal-hal yang telah melukai saya? Apakah kamu ingat-ingat apa yang melukai hati saya? Begitu banyak persoalan hidup saya. Apakah saya mengenali tangan lembut Yesus yang meminta saya untuk menyerahkan luka-luka itu kepadanya? Apakah saya mundur dari permintaannya, berpikir bahwa saya dapat mengatur dan mengendalikan situasi seperti ini? Apakah kita masih keras hati? Tegar tengkuk ya namanya ya. Apakah kita masih seperti itu? Inilah namanya bagus masuk di dalam Prapaskah. Ini yang harus kita renungkan. Seperti yang kita diskusikan yang minggu kemarin adalah dosa favorit, pola-pola dosa, dan akar-akar dosa. Untuk persiapan kita sakramen tobat. Jadi itu yang kita lihat kedua tangan. Nah, ada bahu Yesus. Sekarang kita lihat bahu Yesus ya. Dua detail dari adegan ini menimbulkan refleksi lebih lanjut. Berjalan di sepanjang jalan, sepasang rasul mencari makanan ya kan? Tadi ada di situ. Mereka kembali untuk ketika mereka mendesaknya untuk makan. Dia dari kota dia datang ke tempat Yesus.
Dia memberitahu mereka tentang makanan. Yesus berkata, yang tidak kamu kenal memenuhi kehendak dan pekerjaan Bapa Surgawi. Yesus kan bilang, kamu tuh nggak tahu makanan yang kamu kasih hanya makanan. Jadi kita bisa merenungkan juga, ini bagus banget. Apakah saya mengikuti Yesus, menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada saya? Apakah aku mengikuti Yesus dan apakah aku sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya? Apakah ada saat-saat ketika saya tidak sepenuhnya memahami maksud dari Yesus itu sendiri? Apa yang membantu saya untuk memahami lebih lengkap? Ini poinnya. Namanya makanan, itu makanan apa? Apakah makanan sekedar untuk perut, kenyang? Seperti yang para murid salah mengartikan. Itu yang mengenai bahu. Nah, yang terakhir ada kota di belakang ya. Dia bikin kota tuh kan di belakangnya ya, di belakang sumur itu kita lihat ada kota yang menjadi faktor dalam bagian ini. Ini adalah kota di mana murid-murid pergi untuk membeli makanan. Ini kota jadinya ya. Lebih penting lagi, kotalah yang telah mengucilkan wanita ini. Jadi wanita ini telah dikucilkan atas perbuatan masa lalunya oleh kota ini. Dan itu adalah kota tempat dia bergegas setelah meninggalkan bucinya. Dari ini dia datang kembali ke kota itu yang pernah dikucilkan di kota itu. Dan mengatakan seperti yang tadi saya katakan. Itu orang tahu siapa saya. Mungkin Yesus. Ya. Apa namanya? Apa pesannya dalam hal ini? Dalam suasana seperti ini. Pesannya menceritakan dendam pahit atau menceritakan kasih karunia dan kesembuhan Tuhan. Dia menceritakan apa kondisi dia yang lalu dan menceritakan kasih karunia dan kesembuhan Tuhan. Jadi apakah saya bersedia membiarkan Tuhan Yesus menyembuhkan saya dengan air hidupnya dari kepahitan dan dendam yang mungkin ada di hati saya. Lukisan Lavinia Fontana ini mengungkapkan kepada kita bahwa perjumpaan antara Yesus dan wanita Samaria ini memberikan paradigma dasar bagi seluruh kehidupan spiritual. Semua pertanyaan refleksi yang muncul dari detail lukisan yang kita lihat ini harus direnungkan sepanjang tahun dan terutama selama Prapaskah. Terlibat dalam pemeriksaan hati nurani yang bermanfaat, membantu memperoleh transformasi yang Tuhan inginkan bagi kita selama musim masa suci ini. Itulah, semoga melalui lukisan yang saya sharingkan ini dapat ibu-ibu renungkan. Ya, Yesus lelah, capek dengan kelakuan kita. Tetapi lihatlah lukisan dari Fontana ini. Itu aja Ri yang sharing saya sampaikan. Kenapa saya mau memilih ini? Karena tadi saya menceritakannya aja sangat mendalam karena ya pelan-pelan kalau kita lihat dari satu persatu jadi maknanya ada. Itu aja Frater, itu aja Riri, itu aja teman-teman. Terima kasih. Bagus sekali ya. Ini Risa menawarkan lagi refleksi. Tadi Frater juga kan menawarkan refleksi dari perjumpaan yang ada dialog dan akhirnya dari dialog kehidupan menjadi dialog iman. Dan rupanya juga ada tawaran kita merefleksikan dari gambar, beberapa gambar rupanya punya makna. Ini gambar biasa ya, bukan gambar biasa ya, gambar bagus banget ya, tapi ternyata juga ada makna. Mungkin kita juga berjumpa dengan Tuhan, dengan sabdanya, melalui gambar yang tadi di-sharingkan oleh Risa. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang tidak mengerti atau minta dijelaskan lebih spesifik lagi, atau bahkan
Ada yang mau men-sharingkan, wah cocok nih dengan peristiwa ini bener nggak ya seperti ini yang dimaksud dengan perikop ini sesuai pemaparan Frater dan Risa. Silahkan, siapa yang mau mengambil kesempatan ini? Mungkin saya bantu kalau misalnya pertanyaannya gini, Gimana? Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau membahasakan sumur, tempat berjumpa dengan Yesus, buat Bapak Ibu, sumur itu di mana sih gitu? Kalau saya kan tadi udah sharing tentang eh, di Rawaseneng, di Mertoyudan. Buat saya itu sumur Yakub dalam hidup saya gitu. Iya. Kalau untuk Bapak Ibu tuh gimana sih gitu misalnya? Silakan supaya Iya. mempermudah Iya, itu sharingnya salah mungkin. satu. Boleh bebas, kita boleh nanya, boleh sharing apapun. Ada juga yang bisa membantu kita men-sharingkan. Boleh enggak juga gitu. Sumur Yakub kita itu di mana sih? Kan tadi udah dicontohin sama Frater ya. Itu untuk Frater pribadi. Kalau untuk kita itu di mana? Perlu ini dulu, perlu semalam dulu Frater untuk tahu di mana ya. Eh, bingung ya ibu-ibu. Atau haus rohani itu apa sih? Ini gampang banget sebenarnya. Riri tuh ngeliat ya dari apa yang disampaikan Frater dan Risa nih ya. Ini sambil mikir ya, sambil apa sih yang mau di-sharingkan atau ditanyain. Itu kita ngelihat wanita Samaria ya, wanita Samaria. Dia bawa tempayan, udah pasti dia mau ngapain? Mau minum, gitu, mau minum. Tapi ujung-ujungnya menarik ya tadi kata Frater. Ujung-ujungnya endingnya dia taruh tempayan itu. Nah, Dia tinggalin. datang pakai tempayan, aku haus gitu. Terus ujung-ujungnya, ditinggal. Gimana sih? Itu menarik kan? Gitu ya, itu satu. Kalau ngelihat dari perenungannya, artinya ada suatu proses di mana kita itu perlu, tapi akhirnya udah nggak perlu lagi. Nah, apa yang menyebabkan kita berpikiran seperti itu atau berubah sikap kita? Iya, betul. Apa yang membuat kita berubah? Tadi dijelasin sebenarnya kan ada Risa bilang ada tangan, sampai terharu juga kita ngelihatnya. Itu tangan tuh kayak dia tuh lagi mencari. Dia dengan segala kedosaannya gitu dengan punya 5 suami asik banget ya. Kebalik di mana-mana tuh laki punya banyak istri, kata Romo siapa ya kemarin ya? Romo Joy ya. Ini mah kebalik, apa namanya? Perempuan banyak suami. Serakah banget, ada 5 suami gitu. Nah, dia kayak sedang mencari, kayak masih tempayan itu. Tapi apa yang Yesus sini aku ambil. Jadi seakan-akan ada suatu proses di mana sini kehausanmu akan aku penuhi. Ya. Sini. Rupanya kalau Riri lihat ya, ini sharing juga. Sharing pemaparan. Itu dari kita tuh haus jasmani. Dari kita mencari kebahagiaan duniawi. Dari kita mencari sesuatu yang membuat aku bahagia. Akhirnya berubah menjadi kehausan rohani. Kehausan rohani itu dipenuhi oleh siapa? Oleh Yesus. Makanya itu bisa ditinggalkan. Ya. Nah, banyakkah dari peristiwa-peristiwa kehidupan kita? Makanya tadi Frater menawarkan perenungan sumur Yakub mana yang membuat kita berproses dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus. Yang tadinya kita mau sesuatu, kita penuhi, sampai akhirnya itu berubah menjadi suatu perjumpaan yang dari biasa menjadi perjumpaan iman, dan itulah yang kita hidupi sampai sekarang. Atau kita sedang mencari sumur itu sekarang. Jangan-jangan kita sekarang masih berada dalam kehausan duniawi, kita mencari sumur yang romantis itu, yang asik-asik itu,
apakah kita berjumpa dengan Tuhan? Nah, ayo kita, ini lumayan menarik loh perenungannya. Memang agak sulit. Aku bantu satu yang gampang ya supaya ibu-ibu gampang mencerna. Gini, kita ini semua orang yang pelit. Pelit apa? Dosa diminta Yesus aja nggak mau ngasih. Pelit banget. Kita berdoa sama Yesus, kita mohon sama Yesus mengenai dosa-dosa kita. Akhirnya Yesus tanya, sini dosamu ku ambil. Nggak dikasih. Dibawa pergi lagi. Itu beban hidup. Ya, di dalam kisah wanita Samaria ini, dia meninggalkan kendi itu. Karena dia sudah mendapatkan air hidup itu. Tidak perlu dia masuk kendi itu, udah nggak guna lagi karena dia sudah mendapatkan air hidup itu dengan perjumpaan dengan Yesus. Apakah ibu cukup pelit menyerahkan dosa-dosa ibu kepada Yesus? Dosa banyak ya Bu ya, banyak sekali dosa. Coba Ines, pasti Ines bisa tuh, kayaknya Ines itu tuh. Mana Nes? Coba kamu ngomong Ines. Harus dipancing nih Romo. Coba Tunjuk pasti keluar semua kalau ditunjuk. ya, coba kamu mau nggak nyerahin kesusahanmu, kebimbanganmu, ke apapun yang kamu hadapi sekarang dalam menghadapi dunia ini kepada Yesus. Jangan menyebutkan Yesus adalah wah segalanya, Yesus adalah my experience, Yesus adalah my idola, tapi cuma sekedar angan-angan di dalam bayangan, tapi nggak mau berhubungan dengan Yesus. Persoalannya aja diminta, sini persoalan sini kasih ke aku tahu kamu berbeban. Jangan gitu. Coba Ines, coba saya ingin tahu. Ya, begini. Masalahnya kita mau nggak menyerahkan beban kita. Masalahnya juga mau nggak kita dengan ikhlas menyerahkan beban. Beban kita sebagai manusia, setiap orang kan punya beban yang berbeda-beda. Bebanku berat. Oh ternyata ada orang lain lagi yang lebih berat lagi. Ternyata bebanku lebih kecil daripada orang lain. Beban berat ini pun pernah aku alami, memang pernah sempat pernah juga pasrah dan marah pada Tuhan, pernah. Tapi ya ternyata aku dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang selalu memberikan nasihat bahwa Tuhan pasti mau mendengarkan, Tuhan pasti mau menerima keluh kesah. Kan ingat, saya jadi ingat ada apa namanya, yang lagu yang serahkan bebanmu itu, apa namanya judulnya itu, aku lari. Atau juga yang 2 minggu, 3 minggu yang lalu yang saya bilang, jangan kamu khawatir, burung udara dia pelihara. Nah, aku juga nggak boleh merasa khawatir lagi. Karena burung yang kecil aja Tuhan pelihara. Kenapa aku yang ciptaan Tuhan, aku yang diberi pikiran, aku yang diberi akal budi, aku yang diberi segala macam oleh Tuhan, kenapa aku nggak mau? Kenapa aku selalu khawatir? Kekhawatiran saya, kekhawatiran ibu-ibu mungkin berbeda-beda. Tapi pertemanan saya, Mbak Riri ngajak saya ke ini, ngajak saya ikut EJ, ngajak saya terus ikut yang lain-lain, sampai sekarang saya ikut dengan Mbak Riri kepada persaudaraan PDAI, dan akhirnya saya menjadi lebih tahu bahwa saya sudah nggak boleh khawatir lagi. Mbak Riri tahu banget bagaimana perjuangan saya untuk ikut EJ. Teman-teman yang lain juga tahu bagaimana perjuangan saya untuk EJ. Dulu tuh saya nggak mau ikut EJ. Untuk apa sih EJ? Apa sih EJ? Enggak. Saya nggak mau. Sampai akhirnya saya mengalami kejadian kebanjiran yang membuat semua buku
Alkitab, puji syukur, semua buku-buku mengajar saya hilang, rusak karena jadi korban banjir. Saat itu saya bilang, Tuhan tolong saya nggak punya lagi bahan-bahan untuk menambah iman saya. Kalau ada yang mau memberikan saya kitab suci, saya mau ikut semua kegiatan yang berhubungan dengan kitab suci maupun untuk memuliakan itu. Ndelalah saya diberi kitab suci. Akhirnya saya sudah terlanjur ngomong, nggak boleh dong saya menarik kembali apa yang sudah saya omong, itu namanya apa namanya? Kalau orang manusia sekarang apa? Munafik gitu ya. Akhirnya sekarang saya EEJ sudah ikut, jadi fasilitator EJ, kemudian ikut juga ke dalam PDAI, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Apapun sekarang persoalan saya pasrahkan pada Tuhan. Amin. Amin. Begitu Bu Risa. Terima Mbak kasih. Ines. Berarti udah di dalam EJ sudah ikut dong perjalanan wanita Samaria ini. Udah. Aku mau komen nih mengenai Mbak Ines. Aku kenal Mbak Ines itu penuh kegalauan. Ya Mbak Ines, ingat nggak sih? Yes. Mbak Ines pada saat itu ada dalam titik yang menurut aku lumayan titik terendah ya, di mana Sangat terpuruk. ya Mbak Ines men-sharingkan bagaimana ya perjalanan karirnya ya, bagaimana mencari nafkah gitu ya, pokoknya ada hal di mana itu benar-benar membuat kehidupan Mbak Ines itu agak terguncang gitu. Aku sedih pada saat itu, sedih. Jadi ya mungkin ini bisa merefleksikan Mbak Ines mencari sesuatu seperti wanita Samaria itu, betul ya? Mencari sesuatu dan ternyata itu membuat dia galau. Kayak tadi gambarnya yang 5 itu. Iya. Gambar 5, tapi suami saya nggak 5, 1. Iya. Tapi enggak sih. Cuma punya 1 udah diambil lagi. Mirip tangannya aja kali. Nah, tapi ternyata akhirnya dalam perjalanan waktu ada suatu perjumpaan sampai terjadi nazar itu mungkin ya Mbak ya, itu akhirnya ya udah aku ikut dan mungkin sampai sekarang Mbak Ines itu menjadi pewarta seperti bagaimana wanita Samaria itu dia sudah tidak lagi melihat tempayan, dia tinggalkan tempayan, dia hanya mau kasih tahu, aku ngelihat itu loh, aku gini, yuk ikut EJ, yuk ikut PDAI, yuk ikut ibadat, apapun yang membuat Mbak Ines akhirnya terpenuhi keinginannya, kehausan rohaninya ternyata ya, bukan kehausan Jadi jasmani. kayak ada ibadat lagi, nadarku terpenuhi gitu ya. Oh, da 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 da, ku persembahkan gitu. Nadaku gitu. Ditembak Bu Risa langsung keluar deh Ines. Terima kasih Mbak Ines. Risa silakan menunjuk lagi. Oke. Jadi teman-teman bayangin Yesus yang lelah capek aja dia bisa mau terima. Coba kalian lelah capek terus ada orang yang gitu, pikiran gue udah pusing mikirin elu ya kan. Bayangin ya. Aku malah nggak lihat Yesus itu. Loh, capek Ini loh loh, iya capek ya. Capek karena apa? dia. Dia tuh sebenarnya kangen banget gitu sama kita. Iya, capek apa? Tapi kok tidak, tertanggapinya kok agak alot gitu ya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Iya, jadi nanti ini ada 2 icon yang kita udah terima. Yang satu dari Riri mengenai anak yang hilang. Kalau bisa sebelum ada ini saya mau bagikan kepada teman-teman Ri sebelum pengakuan dosa di sakramen tobat Ri. Oh Itu iya. dibagikan. Jadi kita pandang itu dulu. Kalau bisa malah saya pengen Romo tolong taruh ini dong di belakang sebagai simbol. Itu menjadi kita tuh kalau menurut saya pribadi kalau saya kasih temanya apa, saya harus masuk dulu ke dalam tema itu. Kalau enggak garing, hanya dengerin. Saya harus masuk, saya harus dengerin, saya harus lihat. Bayangkan ya. Ya itu bayangin kalau ini ngebayangin aja udah bisa menitikkan air mata gitu loh. Itu sebetulnya yang saya mau ajak teman-teman tuh kayak begitu gitu loh. Jangan hanya sekedar mendengarkan, oh gitu udah. Itu jadi garing gitu loh. Itu aja. Gimana dicetak aja Mbak Riri gambarnya Mbak Riri. Kenapa? Gambarnya dicetak aja taruh di ruang pengakuan.
Yang anak hilang itu. Oh, bukan Aku lagi mau cari tapi belum ketemu yang gede. Nggak tahu, nanti aku coba lihat ya, gue belum ke Avila Ada sih, pengen lihat lukisan apa sih itu? Terus siapa lagi ini yang mau gue panggil Tuh, ya? Pak Frater Markus Wilson tunjuk kalau mau tangan. menanggapi, ayo loh Frater, langsung Monggo Pak Frater. Markus. Ya, Ya. selamat siang Bu Risa. Terima kasih atas, dan selamat siang Bu Riri. Terima Siap, kasih atas ruang dan waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih Frater. Kalau kami ini hanya orang-orang yang ini saja ya. Pertama-tama kalau kami lihat itu ya mungkin sesuai dengan pengalaman saya, kalau kita tuh ketemu sama orang kadang-kadang kan ada rasa curiga dulu mungkin ya, karena belum kenal. Makanya karena tidak kenal maka tidak sayang. Seperti juga orang Samaria ini pada Tuhan Yesus. Demikian juga kadang-kadang kita sebagai orang kadang-kadang begitu. Tapi setelah Tuhan itu tahu riwayat kita, masa lalu kita, kebengalan kita, segala macam dosa-dosa kita, akhirnya kita tuh apa? Serah diri. Satu hanya ya pasrah. Aduh, kok begini amat, saya tuh dosa-dosaku kayak begini. Kalau dulu saya hanya kenal Tuhan Yesus kayaknya hanya sebagai manusia yang disalib, dikubur, sudah selesai atau apa. Tapi setelah ingin mengikutinya itu tidak semudah seperti membalikkan tangan. Harus ada ya, harus kita penuhi seperti ya mengikuti ya, ada aturan-aturannya seperti ya harus mengikuti beberapa sakramen sampai 5 sakramen yang harus dipenuhi sebagai orang Katolik. Nah, itu terutama tiap tahun itu ada sakramen tobat dan tiap hari itu ada sakramen Ekaristi. Termasuk sakramen baptis kita juga harus kadang-kadang kita gali lagi supaya kita tuh ada rasa tanggung jawabnya sebagai orang Katolik untuk mengingat kebaikan Tuhan. Nah, disinilah kadang-kadang perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak hanya waktu di sumur saja atau di jalan atau di mana saja, tapi untuk selama hidup supaya kita tuh mengingat kalau memang setelah kita tuh kenal dengan Tuhan Yesus, ya rasa sayangnya juga Tuhan Yesus sendiri sayang sama kita, memelihara kita siang dan malam dengan sehat saja, bangun tidur sehat, bisa melihat lampu dan ini masih normal aja sudah bersyukur sekali. Apalagi kadang-kadang kita menerima sesuatu misalnya sampai sakit atau apa, segalanya itu kita serahkan pada Tuhan dan masih mohon lagi. Tabib yang utama, dokter yang utama itu hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keringanan kita dan menyembuhkannya. Kira-kira demikian Bu, sharing Terima kasih. saya. Terima kasih dan untuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Riri. Bu Risa. Silahkan. Ayo tangannya ditunjuk. Siapa yang mau ditunjuk? Sebelum Belum ada ditunjuk langsung angkat tangan boleh, ayo. Aku udah lama lo nggak dengar ceritanya Bu siapa itu namanya? Bu Marta siapa? Bu Sinaga. Bu Sinaga. Bu Marta Sihombing. Sinaga apa? Bu Sinaga kok Sihombing? Oh, Ibu Marta. Ya Bu Sinaga. Apakah betul? Ayo Bu Sinaga, udah lama lo nggak dengar ceritanya ini. Apa ya Bu ya? Pasti banyak pengalaman ini. Bagi Ya. menemukan. Kalau pengalaman ya pasti banyak pasang surutnya. Yang penting kita seperti Pak Markus bilang tadi, dalam sesuatu hal apa kita harus bersyukur. Dan Bu Ines juga udah menjelaskan juga tadi ya, segala beban sesuatu apapun kita serahkan sama Tuhan. Dan dalam keluarga supaya seperti Pak bilang tadi di mana ya ada kita temukan sumur di mana gitu.
Jadi dalam keluarga saya pribadi sendiri yang saya temukan sumur Yakub gitu dalam keluarga ya komunikasi yang baik gitu dengan anak-anak dan menantu, dengan suami, begitu juga dengan saudara-saudara yang bekerja sama saya. Itu aja kalau saya pribadi sih Bu. Jadi yang penting saya bersyukur. Beban segala sesuatu apapun itu dan apapun yang udah kita terima, kita jalanin dengan bersyukur dan kita serahkan sama Tuhan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau dosa pasti banyak sekali kalau dosa. Apalagi kita sebagai ibu, ya kadang-kadang kita tidak sadar ya Bu ya, terungkap. Begitu kita sadar, ya itu tadi apa yang saya bilang. Gitu. Jadi akhirnya menyadari sendiri gitu, Tuhan saya tadi bilang ini, maaf ya Tuhan, saya salah. Contoh ke suami gitu kan, maaf Tuhan, tadi suami saya bilang seperti ini, maaf ya Tuhan. Itu kalau saya pribadi Ibu. Oke. Terima kasih. Thank you Bu Sinaga. Yang lain, Ri? Coba kamu yang itu yang tunjuk. Kalau nggak ada tangan. Ayo dong sukarela. Ini Ngerti tapi kan ceritanya yang penting ngerti nggak? ini dalam ini nih, Riz, dalam masa Prapaskah ya, dalam Prapaskah Riksisa tuh dari kemarin kan temanya dosa, pola-pola dosa, akar-akar dosa, itu semuanya mengenai dosa-dosa sampai kita udah terbenam gitu di dalam dosa. Sebenarnya kan bukan itu ya, bukan itu yang mau digaris bawahi. Nah, kita tuh bisa ngelihat dari wanita Samaria ini. Tapi pertanyaannya mungkin lebih mudah, apa sih kalau kita jadi wanita Samaria ini? Ya. Mau kita zaman dulu bener-bener jadi wanita Samaria terus ketemu Yesus seperti itu, atau zaman sekarang terserah. Tapi apa sih yang dirasakan oleh wanita Samaria ini? Kira-kira apa sih? Pengen tahu juga sih. Apa? Coba Lena, kamu Kira- bisa apa yang Lena rasain? Kalau Kalena jadi wanita Samaria, atau bahkan mungkin Kalena ketemu sumurnya di mana? Len? Mana? Ada nggak sih Lena? Ada ya? Gua nggak kelihatan nih. Aku juga lagi lihat. Ada. Len? Bu Lena, bagaimana? Ada nggak Jerry? Ada. Tapi kok nggak ada? Lena. Atau yang lain. Bu Win, ayo mana Bu Win? Bu Windra. Bu Windra. David mau ngomong. Bu Windra lagi jalan. Ya, Pak. Oh. David mau ngomong dulu, Fit. Ya, cuman ini aja saya sikap yang bagaimana yang harus saya lakukan untuk mendapatkan air kehidupan dari Tuhan untuk kehidupan saat ini gitu. Pertanyaan yang bagus. Kamu lagi di rumah gua di Bandung ya? Di villa. Kangen gua sama villa gua. Ayo, jadi sikap apa gitu? Frater, gimana? Dia minta tolong justru. Bagus tuh, pertanyaan yang bagus. Jajan yang lain juga nggak tahu ketemuinnya ya. Ya, pertama mau tanyain. sikap jasmani dulu yang dibangun. Tuh. Misalnya, kalau Yesus kan tadi bilang, berilah aku air. Airnya apa? Air biasa dulu kan? Artinya kita juga diajak, ya mulailah misalnya misa pagi. Misalnya bisa mungkin nggak bisa offline, mulailah online. Bisa kan dari mana aja. Mulai dari itu. Akhirnya kita udah membangun sikap nih. Tiap pagi mau misa, tiap pagi mau berdoa, mau bersyukur. Pasti pada satu titik nanti kita akan sampai pada level yang berikutnya. Mulai merasa tenang, damai. Kayaknya kok kalau aku nggak misa kok ada yang kurang ya, misalnya mengatakan seperti itu. Itu kan dari yang hanya duduk ke gereja datang, akhirnya lama-lama mengalami pengalaman senang, tenang gitu ya.
kemudian level yang berikutnya mulai mengenal, oh dalam bacaan-bacaan kitab suci gitu ya, khotbah-khotbah pastor di gereja, artinya mulai tahu oh Tuhan itu siapa, lebih dekat dan lebih dekat. Nah, sampai akhirnya kita bisa merumuskan, oh Tuhan bagi saya tuh misalnya kalau tadi perumpamannya adalah air hidup, atau misalnya Tuhan itu sahabat seperjalanan saya, bisa jadi. Saya suka mengatakan hidup ini adalah petualangan rohani. Buat saya begitu. Karena kita akan terus mencari pengalaman batin, pengalaman spiritual, tapi untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya akhirnya Tuhan juga bisa menjadi kompas hidup saya misalnya. Sehingga saya mengalami satu tuntunan dalam hidup ini. Misalnya gitu. Nah, itulah contoh-contoh yang sederhana. Atau mungkin bisa lagi dari sikap batin. Aduh kok susah ya memulai rosario. Kok susah ya memulai doa pada jam kerahiman. Nah, saya sendiri saya pasang alarm, Pak. Pasang alarm di handphone saya. Setiap jam 3:4 udah bunyi. Harus doa koronka tulisannya. Artinya lama-lama kita sendiri kan ada e-Katolik sekarang. Bukalah di e-Katolik. Doa pada jam kerahiman. Misalnya gitu. Lama-lama saya terbiasa, akhirnya cara berpikir saya, pengalaman rohani saya juga bertumbuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Thank you, Terima kasih, Romo Brother. Frater. Ngerti kan, Fred? Ngerti. Jadi sikap saya setiap pagi kan kalau Risa kasih misa online gitu, mengingatkan gitu, saya ikut tuh. Ikut ya apa? Dengar homilinya gitu kan. Ya. Baca firmannya yang dijelaskan gitu. Ya. Ya, itu barangkali harus ditambah lagi kegiatannya. Gitu ya, Frater ya. Paling enggak rasa rindunya aja yang kita bangkitkan. Iya, iya. Terkadang juga bosan ya, Frater, kalau kita rutinitas, habis ini doa ini. Kalau kita pakai secara rutinitas itu bosan, karena kita manusia, makhluk sosial yang gampang bosan. Tetapi terkadang ada satu term, itu kita harus menggali kerinduan. Seperti contohnya saya ngelihat gambar ini. Saya juga bosan KKS ibu-ibu, jangan salah. Pusing tiap minggu, saya ada 3 KKS seminggu, 4 sekarang dengan lingkungan saya sendiri. Kalau yang 3 ini saya harus cari tema sendiri. Pusing. Dan cari rokok lagi. Setiap hari saya dikejar-kejar itu. Tetapi itu yang membuat, itu salah satu bagian daripada usaha. Ya. Seperti dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu bukan dosanya yang penting, usahanya. Untuk masuk ke dalam kamar sakramen pertobatan. Tuh ya, betul kan, Frater? Bukan dosanya, Tuhan mah nggak mikirin dosa kita. Usaha kamu. Itulah, jadi kita usahakan untuk tetap mendapatkan air hidup. Thank you, David. Terima kasih, Risa. Tadi siapa yang Bu Win ya? Udah siap, Bu Win? Bu Win. Habis ini ini ya, Bu Pri ya, siap-siap. Bu Win, kemudian Ini yes. Itu tadi saya tertarik dengan gambar yang Bu Risa tayangkan tadi itu loh, yang jarinya 5 gitu sama yang kendi buyung yang ditaruh itu. Dari semula kan dia memang mencari air untuk sebenarnya iseng-iseng aja tuh dia cari air tuh. Mungkin untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi begitu ketemu Yesus, dia tuh nggak tahu itu siapa. Tapi kok dia bisa nebak, saya suaminya 5 dan sekarang bukan suami saya. Loh, kok dia tahu aku begini ya? Dia mengerti bahwa itu pasti bukan orang biasa, bukan orang biasa, pasti orang yang luar biasa, yang sudah diutus oleh Allah mungkin untuk menjadi nabi ya, untuk menjadi nabi dan penyelamat gitu. Makanya dia buyung itu nggak dipakai lagi, buat apa? Gue nggak butuh lagi dah. Gue pengen cari air kehidupan yang dia terima dari Yesus itu gitu. Nah, hubungannya dengan saya, dengan yang sumur kehidupan yang saya alami. Setelah saya ketemu air kehidupan itu di ibadat pagi. Sebelumnya saya tuh ibadat pagi hanya mencoba-coba. Apa sih ini ibadat pagi ini? Saya ikut. Lama-lama kok jadi
keterusan ya, keasikan, kayak ketagihan gitu. Jadi kalau sehari aja saya nggak ibadat pagi, kayaknya itu rugi besar. Waktu saya sakit kakinya keselur sehari aja, aduh kok Kang Marim nggak mari-mari, toh sikirku, oh nggak mari-mari, jadi nggak ke gereja gitu. Biarpun sekarang hujan juga saya tempuh pakai payung ke gereja untuk mengikuti misa pagi itu. Kayaknya rindu gitu kalau dengar suara alunan mazmur, madah gitu ya. Kayaknya di hati itu adem ayem gitu loh. Itu sumur kehidupan saya di situ. Makasih gitu Bu Risa. Bagus. Yang penting hidup dan itulah makanya kalau kita misa pagi apakah itu datang ataupun online, kita lihat homilinya itu indah. Kalau gitu Frater Wisam sekarang kalau itu udah nggak di Samadhi lagi dong misa paginya ya. Ya Frater. Ya, udah enggak. Sekarang kami kan udah di komunitas. Iya, tapi di komunitas ada dong di tempat. Iya, setiap hari. Itu nggak online ya kan? Ada Romo Yosef. Siapa aja Romo Yosef, Romo siapa lagi? Romo Riki. Oh, nggak kenal. Iya, Romo Riki. Nah, jadi namanya hidup rohani itu sama kayak kita belajar menulis, belajar membaca, belajar tertib waktu ke kantor, ke sekolah. Itu kan bukan dimulai pada saat saya mau masuk kantor baru saya belajar untuk tertib, bukan begitu kan. Artinya belajar tertib ya dari kita sekolah. Bangun pagi jam 7 masuk sekolah. Kemudian orang bisa naik sepeda bukan karena punya sepeda terus dia langsung bisa. Enggak juga. Ada jatuhnya, ada susahnya. Dan kalau diteorikan hidup rohani kayak apa? Enggak bisa 100% benar juga. Kayak orang naik sepeda siapa yang bisa coba jelasin? Naik sepeda caranya gimana? Pokoknya gitu kan. Artinya nggak bisa bilang, ayo sekarang naik sepeda. Ya, sekarang pegang stang dulu. Terus kemudian naiknya goesnya gimana gitu. Namanya goes tuh kayak apa gitu, di kayu gimana gitu. Susah mau diteorikan. Artinya kita punya kemampuan itu sebenarnya. Bukan kita nggak punya, tapi kita perlu berlatih. Artinya berlatih itu bukan sekali, tapi setiap hari. Nah, sekarang kalau ngomong tentang wanita Samaria. Wanita Samaria kira-kira kok bisa sih Frater ya? Dia tiba-tiba jedul ketemu Tuhan. Kayaknya seakan-akan dia nggak berproses tiap hari punya kerinduan buat ketemu Tuhan gitu. Ya nggak sengaja aja gitu. Ya menurut saya juga nggak gitu juga. Karena dia udah mengalami saat-saat yang berat, saat-saat yang sulit, situasi yang nggak mudah, 5 suami gitu kan. Dalam pengalaman-pengalaman yang sulit itu dia punya kerinduan untuk mau ketemu Tuhan. Nah, kerinduan yang dirawat itu setiap hari sampai pada saatnya dia tahu siapa nabi, siapa Mesias, dia tahu. Artinya ada hal rohani yang juga dirawat sejak dia kecil. Mungkin pernah jatuh, pernah salah, pernah berdosa, ya semua pernah. Tapi pada saatnya orang kembali ke sumur Yakub itu, orang datang mau memperbarui hidup, nah itulah yang menjadi suatu pengalaman yang dibilang transformasi. Kalau transformasi, ya trans itu artinya pindah tempat. Transformasi itu kayak orang naik tangga, bukan hanya pindah dari jalan yang datar ke jalan yang datar, enggak, tapi kayak naik tangga. Pindah tapi arahnya naik. Itu namanya transformasi. Naik tangga kan selangkah demi selangkah. Mau 2 langkah, 3 langkah mungkin bisa. Tapi sepanjang-panjangnya langsung naik tangga dari anak tangga 1 ke 10 langsung, nggak ada yang bisa. Tetap harus ada langkah demi langkah. Nah itu namanya pengalaman hidup rohani yang dirawat, yang dipupuk. Ya sama kayak saya, bagaimana saya mencintai Ekaristi sebagai calon imam.
Dari zaman saya SMA, saya udah dilatih untuk itu. 5:30 kita bangun. Mulai misa pagi, ya, terus sekolah. Sore ada bacaan rohani, terus meditasi, misalnya. Semua itu dilatih. Nah, kalau nggak pernah latihan ya lupa. Nggak pernah dengan kesibukan dan sebagainya lupa berdoa, ya nggak bisa juga. Maka ya mau dia sejago-jagonya sehebat apapun udah meditasi kemana aja, nggak pernah dilatih ya dia lupa lagi. Begitu ceritanya. Bagaimana? Sudah cukup? Lanjut? Hampir jam 4, Ri. Satu lagi mungkin ada yang mau, Ri. Tadi Bu Pri kan? Ya. Iya. Ada nggak Bu Pri? Bu Pri. Ada Bu Pri, dinyalakan dulu mic-nya, Bu. Udah. Silahkan, Bu. Nah, kalau saya disamakan dengan wanita Samaria tadi, seperti ya saat sudah menaruh timba. Jadi timba saya sudah saya taruh, Bu. Karena saya sudah ketemu Yesus dan sepertinya sudah minum air yang diberikan oleh Yesus. Sehingga tinggal menjalani saja, dan tugas saya di dunia sepertinya sudah hampir selesai. Sekarang saya tinggal simatupang, Bu. Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Sekarang tinggal kalau bisa ya memperbaiki yang salah-salah dulu kalau ingat. Jadi ya pokoknya saya sudah menjalani menurut saya ya semampu saya. Kalau dulu lutut saya masih kuat, saya tiap hari misa gereja, tapi sekarang lututnya sudah jalan sedikit aja udah terengah-engah ya. Sekarang online saja, ikut samati tiap hari misa pagi. Ya, paling tidak mendengarkan Injil dan penjelasan dari romo-romo itu saja. Sambil mohon perlindungan Tuhan supaya nanti bisa kalau dipanggil bisa dengan baik ketemu anak-anak semua. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pri. Rupanya Bu Pri juga wanita Samaria ya, yang sudah menaruh tempayan ya. Wah, enak sekali ya. Sudah siap menunggu panggilan. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah, oh ya, waktu sudah menuju ke pukul 4. Jadi, Frater, Risa, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan di pertemuan KKS siang hari ini, kita rupanya diingatkan oleh Yesus bahwa kita adalah murid-Nya, bahwa kita adalah wanita Samaria yang sudah meletakkan tempayannya. Kita adalah orang-orang yang beriman, tetapi karena ini masa prapaskah, kita diingatkan kita sering jatuh, kita sering mengambil lagi tempayan itu, kita sering mencari lagi hal-hal yang membuat kita melakukan dosa. Kelekatan-kelekatan kita yang sudah melekat pada diri kita, itu kita lakukan lagi. Nah, di sini saatnya kita kembali diingatkan air kehidupan yang memenuhi dahaga kita. Bukan kelekatan itu kita penuhi, dosa itu kita penuhi dan kita puaskan. Enggak, ternyata enggak puas. Kita diingatkan untuk mencari lagi air kehidupan. Kita mulai lagi mencari. Dan kita belajar dari peristiwa ini, dari wanita Samaria, dan bagaimana Yesus menyikapinya. Tidak peduli
suramnya dosa kita atau suramnya masa lalu kita. Tidak peduli dosa kita itu sedemikian besar, Tuhan itu tetap rindu untuk kita datang dan menerima air kehidupan yang Ia selalu tawarkan bagi kita. Terima kasih banyak, Frater. Begitu luar biasa persiapannya. Memang pastoral kreatifnya itu kelihatan gitu. Dari slide-nya nggak terlalu banyak tapi padat. Padat. Cara menampilkannya juga bisa sisi kiri, sisi kanan. Luar biasa sekali. Terima kasih Risa, itu gambarnya yang juga bisa memberi inspirasi kepada kita. Semoga ini memberi manfaat kita untuk maju lagi, naik level. Karena kita sudah mau mendekati Paskah, kita bisa mempersiapkan lagi hati kita, diri kita semua. Baik, Frater bisa minta tolong untuk menutup pertemuan ini. Sorry, sebelumnya pengumuman boleh nggak? Oh, ada pengumuman, silakan. Rabu depan itu hari libur dan Kamis adalah cuti bersama. Jadi kita tiadakan KKS ya karena saya takutnya saya pergi sama Bapak. Gitu. Iya, 2 hari libur ya soalnya. Soalnya hari Rabu adalah Nyepi dan juga kali puasa tanggal 23 hari pertama Kamis ya. Kemudian hari Kamisnya cuti bersama, pemerintah yang memutuskan cuti bersama. Kan puasa pertama Kamis. Jadi boleh libur ya minggu depan ya karena saya khawatir saya tidak bisa gitu. Ya. Jadi hari Kamis kita libur minggu depan. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Ya, Riri. Frater bisa mohon pimpin doa penutup dan berkat Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Aman Terima kok. kasih buat semuanya yang udah hadir, yang dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah untuk permenungan masa prapaskah kita. Sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengenal lebih jauh murid-murid yang tanpa nama, tapi Engkau pilih untuk mewartakan kasih, mewartakan kerajaan Allah dan kabar baik. Berkatilah ya Tuhan pada masa prapaskah ini, supaya kami tidak hanya berpuasa, tapi juga berdoa, tidak hanya berpantang, tapi juga berani mewartakan kebaikan untuk saudara, anak-anak, cucu, dan siapapun yang kami jumpai. Urapilah orang-orang di tempat ini ya Tuhan, dalam kelompok KKS ini. Semoga kami semua mengalami sukacita, mengalami penghiburan, dan pengharapan dalam mempersiapkan diri untuk menuju Paskah. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Terima kasih, Frater. Terima kasih, Bu Risa. Sukses studinya ya, Frater. Thank you. Saya foto dulu, Pak Riri. Oh iya, diingetin ya. Sebentar. Pak Riki lagi tidur ya. Videonya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Lupa. Sebentar. Slide kedua, 1, 2, dan 3. Pak Riki ngantuk ya. Iya, ngantuk banget. Kasih. Mbak Lani nggak kebuka ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ri. Terima kasih, Frater, Bu Risa, Mbak Riri. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Bye.